Hasil sensus penduduk pada 2020 menunjukkan lebih dari 70% sebagai kebijakan pembangunan, United Nations Development Program atau UNDP juga merilis indeks kualitas pendidikan termasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun pada video kali ini saya akan membahas suatu isu yang menarik yang ada di Indonesia dalam dunia pendidikan. Isu yang akan dibahas dalam video ini adalah peran kepemimpinan transformasional dalam membangun budaya mutu pendidikan. Khususnya, mengapa banyak institusi pendidikan masih gagal menciptakan continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Di Indonesia, termasuk di Lampung, fenomena ini cukup sering ditemukan. Banyak sekolah dan perguruan tinggi telah memiliki dokumen mutu, mengikuti akreditasi, serta menjalankan berbagai program peningkatan kualitas. Namun, implementasinya belum berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu seringkali hanya bersifat administratif dan temporer. Misalnya, hanya aktif menjelang penilaian akreditasi, kemudian menurun kembali setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa budaya mutu belum benar-benar tertanam dalam sistem dan proses organisasi pendidikan. Secara kritis, akar permasalahan dalam kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Yang pertama, kepemimpinan yang belum sepenuhnya bersifat transformasional. Banyak pemimpin lembaga pendidikan masih menjalankan fungsi manajerial secara administratif, seperti mengatur, mengawasi, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan, tetapi belum mampu menginspirasi perubahan, pembangunan visi bersama, serta memberdayakan seluruh warga sekolah untuk berinovasi. Padahal, dalam konsep transformational leadership, seorang pemimpin seharusnya mampu menjadi agen perubahan yang mendorong motivasi intrinsik, kreativitas, dan komitmen terhadap mutu. Kemudian yang kedua, budaya organisasi yang belum mendukung. Guru dan tenaga kependidikan seringkali terjebak dalam rutinitas, kurang terdorong untuk melakukan refleksi dan inovasi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, lemahnya pemahaman dan implementasi konsep manajemen mutu seperti Total Quality Management atau TQM dan Kaizen. Dalam TQM, mutu merupakan tanggung jawab semua pihak dan berorientasi pada kepuasan pelanggan, dalam hal ini peserta didik. Sementara itu, Kaizen menekankan pentingnya perbaikan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Namun, dalam praktiknya, banyak institusi belum menerapkan kedua konsep tersebut secara konsisten, sehingga perbaikan yang dilakukan cenderung sporadis dan tidak sistematis. Selain itu, permasalahan juga diperkuat oleh kurangnya sistem evaluasi berbasis data. Keputusan sering diambil tanpa analisis yang mendalam, sehingga program peningkatan mutu tidak tepat sasaran. Tidak adanya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan juga menyebabkan program yang telah dirancang tidak mengalami tindak lanjut yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen mutu belum menjadi budaya, melainkan masih sebatas program formal. Untuk mengatasinya, permasalahan tersebut diperlukan solusi yang realistis, kontekstual, dan aplikatif. Yang pertama, yaitu institusi pendidikan perlu mengembangkan kepemimpinan transformasional. Kepala sekolah atau pemimpin perguruan tinggi harus mampu merumuskan visi mutu yang jelas,
dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh warga sekolah, serta menjadi teladan dalam perubahan dan inovasi. Pemimpin juga perlu membangun kepercayaan dan kolaborasi agar seluruh pihak merasa memiliki tanggung jawab terhadap mutu. Kemudian yang kedua, perlu dibangun budaya continuous improvement melalui kesadaran refleksi dan evaluasi rutin. Guru didorong untuk melakukan refleksi pembelajaran, berbagi praktik baik, dan melakukan perbaikan secara bertahap namun konsisten. Kemudian yang ketiga, penerapan prinsip TKM harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Seluruh warga sekolah perlu dilibatkan dalam proses peningkatan mutu, dan keputusan harus didasarkan pada data yang valid. Kemudian yang keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi kunci melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan yang berkelanjutan. Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang tidak hanya menekankan pada aspek administratif, tetapi juga pada implementasi nyata budaya mutu di lapangan. Program pelatihan kepemimpinan transformasional bagi kepala sekolah harus ditingkatkan, serta sistem pengawasan perlu diarahkan pada kualitas proses, bukan hanya kelengkapan dokumen. Bagi sekolah dan perguruan tinggi penting untuk membangun komitmen bersama dalam menciptakan budaya mutu yang berkelanjutan, serta mengintegrasikan evaluasi dan perbaikan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Lembaga penjamin mutu diharapkan tidak hanya berperan sebagai penilai, tetapi juga sebagai pendamping yang memberikan umpan balik secara konstruktif dan memiliki solusi praktis. Selain itu, guru dan dosen perlu meningkatkan kesadaran profesional dengan aktif melakukan refleksi, inovasi, dan kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa dalam membangun budaya continuous improvement di banyak institusi pendidikan bukan semata-mata karena keterlibatan sumber daya, tetapi lebih pada lemahnya kepemimpinan transformasional dan belum terbentuknya budaya mutu yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak untuk menjadikan mutu sebagai bagian dari budaya organisasi, bukan hanya sekedar tuntutan administratif. Dengan demikian, peningkatan kualitas pendidikan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi peserta didik. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tentunya dalam proses pembelajaran ini perlu kita berdiskusi bersama, sharing bersama, tentunya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Terima kasih.